akhirat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga tanpa hisab. Amin. Ibu mau masuk surganya langsung apa mampir-mampir dulu? Langsung, nggak mau mampir? Mampir ke mana ya? Mampir ke neraka kamu. Insya Allah di syafaat Rasulullah SAW, dengan kita ngaji terus begini, kita belajar ilmunya Rasulullah, insya Allah nanti di akhirat selamat dapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu kita terbatas, saya itu biasanya kalau di majelis taklim di sekitar Tambun ya atau Bekasi lah, itu tema yang saya sampaikan itu biasanya kalau tidak ilmu tauhid, ilmu fikih biasanya. Ya, tadi ada permintaan dari Ibu Haja Susilawati, sepertinya temanya nanti kita belajar fikih, Bu ya. Siap Bu ya? Ya, ilmu fikih kan insya Allah ilmu yang keseharian kita. Nah, sebelum saya sampaikan tentang ilmu fikih, Bu, tolong dicatat sumber utama ajaran Islam itu kan Al-Quran dan hadis. Sepakat ya? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu Al-Quran dan hadis itu kalau diperas, diperas itu apa ya? Disimpulkan, diambil intisarinya gitu ya. Tentu bukan kita yang menyimpulkan, tapi para ulama. Itu kata para ulama, bu, intisari ajaran Quran hadis itu 3. Ada 3 ilmu intisari dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama namanya ilmu akidah. Ilmu akidah. Biasanya orang-orang nyebutnya ilmu tauhid, tulis ya, dalam kurung ilmu tauhid, ilmu akidah atau ilmu tauhid. Sudah jelas. Yang kedua, ini nanti saya tes ya, harus diikat, harus dicatat ya, langsung ujian ya. Yang kedua ilmu fikih. Ilmu fikih dalam kurung hukum, tentang hukum. Sudah, ilmu fikih atau dalam kurung hukum, ilmu hukum. Yang terakhir, yang ketiga, ilmu akhlak. Ilmu akhlak dalam kurung tasawuf. Ada juga bentuknya tazkiyatun nafs. Nah, sami mawon padha wae sama saja. Boleh disebut tasawuf, boleh disebut tazkiyatun nafs. Pokoknya tentang akhlak gitu. Nah, udah intisari Al-Quran hadis itu 3 itu. Meskipun ada ilmu-ilmu yang lain ya, kita belajar ilmu tafsir, hadis, ulumul hadis, apa lagi bu? Bahasa Arab, ya kan, nahwu sorok. Ini yang pernah di pesantren apa bu? Pelajarannya apa kalau di pesantren? Nahwu sorok, apa lagi sih? Faroid, ya itu fikih, itu fikih. Ya, apa lagi? Mantik, balaghah, ya, dan sebagainya. Itu sumbernya Quran hadis semua. Tapi ilmu yang diamalkan, intisari dari Quran hadis itu 3 tadi itu. Makanya bu, ulama besar mazhab Syafi'i namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan 3 ilmu tadi hukumnya fardu ain. Hukum mempelajarinya fardu ain. Karena ada yang ilmu itu hukumnya fardu kifayah ada. Selain 3 itu fardu kifayah. Tapi kalau 3 tadi, ilmu akidah, ilmu fikih dan ilmu akhlak, itu hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain itu? Apa? Kewajiban individu. Bisa nggak diwakilkan? Nggak bisa. Bu, wakilnya saya nggak belajar ilmu tauhid, nggak belajar fikih, nggak belajar akhlak, nggak bisa. Nggak bisa diwakilkan. Masing-masing bu, kita termasuk putra putri kita di rumah udah punya cucu belum nih ibu? Termasuk cucunya yang sudah balik itu wajib hukumnya fardu ain belajar 3 ilmu tadi. Ya, harus belajar ilmu akidah, harus belajar ilmu fikih dan ilmu
akhlak atau tasawuf atau tasawuf nafas. Nah, pokoknya 3 itu dipegang terus Bu. Kalau ilmu akidah pernah belajar Bu? Pernah? Pasti pernah lah ya. Kapan? Ya dulu waktu kecil pernah, atau di tempat-tempat lain mungkin diajarkan ya. Di dalam ilmu akidah itu ada pelajaran tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya tes ini karena kita sudah belajar ilmu akidah di tempat lain. Nanti kita belajar fikih. Coba Bu, kalau mau mengenal Allah itu caranya bagaimana? Ayo, yang pernah aku belajar ilmu akidah, caranya mengenal Allah itu bagaimana? Maaf. Iya benar, tapi kurang, tambah lagi, ada lagi yang lebih dari itu. Ini pelajaran akidah. Harus apa? Kalau mengenal Allah itu harus apa? Harus mengenal sifat-sifat Allah. Betul. Harus wajib. Ada berapa Bu sifat Allah? Hanya 20. Ingat, saya bertanya itu berapa jumlah sifat Allah? Kalau berapa jumlah sifat Allah tidak terbatas. Tapi kalau saya bertanya begini, berapa minimal sifat Allah yang harus kita tahu? Baru jawabannya 20. Nah itu tuh jawabannya ya. Ulangi, masih. Jangan ngantuk. Kalau ada yang bertanya kepada kita, berapa jumlah sifat-sifat Allah? Tidak terbatas. Allah Maha Sempurna. Oke, sepakat. Tapi kalau pertanyaannya saya ubah, berapa jumlah sifat Allah yang minimal harus kita ketahui? 20. Iya betul, 20. Apa itu 20? Ayo bareng-bareng. Pasti benar. Itu hukumnya wajib Bu, harus tahu. Tapi tidak harus hafal, harus tahu maknanya. Iya. Ini kalau saya tes ini bisa nggak ya kira-kira ya? Ibu, kalau ada yang bertanya kepada kita di mana Allah, jawabannya apa? Saya ingin tahu nih. Tidak bertempat. Tidak bertempat. Iya. Benar. Tidak bertempat. Sepakat. Ada jawaban lain nggak? Atau semuanya sepakat? Allah tidak bertempat. Tepat. Oh, ada yang jawab di hatiku Pak Ustaz. Ada yang jawab di hatiku maksudnya. Katanya tadi tidak bertempat. Iya. Gimana? Dari sifat 20 itu Bu, itu ada penjelasannya. Iya. Kira-kira sifat nomor berapa? Nomor 5. Apa nomor 5? Apa? Nyanyi dulu. Muncul kita bangga Muhammad Qiyamuhu binafsi. Apa itu Ustaz Qiyamuhu binafsi? Dulu kan kalau guru ngaji di kampung kita bilangnya berdiri sendiri ya Bu ya. Ternyata berdiri sendiri itu maksudnya Allah tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Allah tidak butuh bumi, tidak butuh langit, tidak butuh arasy. Adanya Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak bertempat itu sudah benar. Iya. Ternyata itu sifat qiyamuhu binafsi. Itu akidah kita Bu, akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Harus kita pertahankan Bu. Sekarang udah jarang Bu yang ngaji sifat 20 itu. Jarang. Padahal dulu kalau kita masih kecil tuh di kampung-kampung banyak itu ya Bu ya. Di musola-musola, di masjid. Bahkan kalau di maghrib itu Bu, mbah-mbah kakek-kakek itu kalau ujian sambil nunggu qomat, ada pujian ya antara azan dengan iqamah maghrib biasanya. Itu pujiannya itu Bu di
kamu. Wujud kita berdoa. Ini suara kakek-kakek. Mukhalafatul hawa bifi'i. Biasanya gitu. Batu-batu itu ya pujian itu ya Allah. Ya Allah. Itu sekarang sudah jarang bu masjid-masjid pujian itu jarang. Apalagi yang belajar cuma 20 juga jarang. Maka bu, nanti kapan-kapan kita wajib murojaah pelajaran sifat 20. Insya Allah ya. Karena itu kan akidah harus benar ya. Wajib dipelajari. Nah, langsung kita belajar fikih aja ya. Belajar akidah umat biasanya. Susah belajar akidah, harus berpikir. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu fikih itu kedudukannya dia nomor 2 setelah ilmu akidah. Jadi ilmu yang paling tinggi derajatnya itu memang sebetulnya ilmu akidah, ilmu tauhid. Tadi yang kita pelajari cuma 20 itu dan seterusnya. Adapun ilmu fikih itu derajatnya nomor 2. Ya, afdhalul ulum ba'da ilmu tauhid. Kata para ulama, ilmu yang paling afdal setelah ilmu tauhid adalah ilmu fikih. Makanya nomor 2 ilmu fikih. Kalau di ilmu fikih itu biasanya dibahas tentang satu toharoh, ya kan? Biasanya dibahas apa? Toharoh. Dibahas tentang najis lah, tentang apa lagi bu? Wudu lah, ya. Tentang apa lagi? Tayamum, mandi besar, ya. Apa itu mandi besar? Mandi wajib lah. Bahkan dibahas tentang fikih darah wanita, haid, nifas dan istihadah. Itu wajib tahu ibu-ibu terutama. Iya, Ustaz, saya keluar darah haid biasanya 7 hari selesai. Nah ini kok 14 sampai 16 hari ini gimana Pak Ustaz? Ini darah apa ini ya? Sampai 16 hari keluar terus. Ayo, gimana itu? Nah, harus belajar itu nanti ya. Harus belajar fikih darah haid atau darah istihadah. Itu toharoh itu. Itu kalau dipelajari semua setahun 2 tahun nggak cukup itu. Nggak cukup itu ya. Baru nggak cukup ya. Itu baru toharoh ya. Yang kedua apa setelah toharoh biasanya dibahas? Bab sholat itu juga fikih. Jadi Anda boleh tulis bab-bab dalam ilmu fikih. 1 toharoh. Kata dirisinya tadi ya, najis lah, tentang air lah, tentang apa tadi, wudu, tayamum, mandi besar, darah wanita, itu toharoh. Nomor 2 tentang apa? Sholat. Bab sholat itu yang dipelajari apa biasanya? Rukun sholat, sunnah sholat. Sunnah sholat ada berapa? Ada sunnah nabaat, ada sunnah apa bu? Hayat, betul. Ya ini harus tahu nanti. Ada rukun sholat, ada sunnah nabaat sholat, ada sunnah hayat sholat. Harus tahu. Baca surah Al-Fatihah itu rukun apa sunnah nabaat apa sunnah hayat? Rukun. Membaca doa kita itu rukun sholat apa sunnah nabaat apa sunnah hayat? Sunnah apa? Kan ada 2, sunnah nabaat sama sunnah hayat. Ayo ingat-ingat pelajarannya. Nah itu nanti dibahasnya dalam ilmu fikih sholat. Tentang rukun, tentang sunatnya itu harus dikuasai itu nanti. Supaya ibadah sholat kita itu sempurna bu. Saya sudah sholat Pak Ustaz, setiap hari sudah sholat. Iya, kita sudah setiap hari sudah sholat alhamdulillah bu. Tapi barangkali bu, ada ilmu-ilmu tentang sholat yang kelewatan. Pasti ada yang kelewatan. Pasti. Apalagi kalau pertanyaannya begini, Pak Ustaz, saya ibu-ibu umur 50, 60. Dulu Pak Ustaz, waktu saya SMP, SMA, sampai kuliah, sampai kawin, sampai nikah, tidak pernah sholat. Kenapa bu? Males. Ada yang bilang begitu pada saya? Ada. Pertanyaannya Pak Ustaz, saya wajib mengkodok sholat apa saya taubat aja ya, istighfar saja ya? Ayo bu, tolong dijawab. Wajib kodok. SMP, SMA, sampai
kuliah sampai nikah. Hah? Apa cukup istighfar aja? Astagfirullahaladzim. Enggak. Hah? Ya. Dulu ada yang jawab begini. Kayaknya enakan taubat aja deh Pak Ustaz. Istighfar aja lah 3 kali bertaubat. Enak apa? Enak apa Bu ya? Ya. Bu, ternyata nanti kalau dibahas tuh ya fikih bab qadha sholat, ulama 4 mazhab. Nah ini ibu kenal 4 mazhab ya? Tahu ya? Apa itu 4 mazhab? Nomor 1 dulu, aja. Nomor 1 bukan Syafi'i. Hanafi dulu. 1 mazhab Hanafi, 2 mazhab Maliki, 3 mazhab Syafi'i, 4 mazhab. Ulangi, 1 mazhab Hanafi, 2 mazhab Maliki, 3 mazhab Syafi'i, 4 mazhab Hambali. Ya, itu mazhab Ahlussunnah semua Bu. Kita pakai yang mazhab Syafi'i yang nomor 3. Indonesia ini mayoritas Syafi'i. Ya. Ternyata Bu, saya baca di kitab 4 mazhab, semua ulama sepakat Bu. Perhatikan, semua ulama 4 mazhab sepakat orang yang pernah meninggalkan sholat secara sengaja, mau sengaja atau tidak sengaja, wajib diqadha. Berapa tahun Pak Ustaz? Ya itu sendiri. Ustaz, saya lupa jumlahnya. Ya, saya lupa jumlahnya. Pernah sih Pak Ustaz dulu kayaknya waktu SMP deh atau SMA ngakunya sholat tapi ternyata tidak sholat. Ngaku sama orang tua sholat. Itu Bu, tolong diqadha. Kalau lupa gimana Pak Ustaz? Pokoknya diqadha 5-5-nya. Kan ada bingung. Itu dulu maghrib apa subuh yang saya tinggalkan ya. Lupa kita Bu, asar atau zuhur ya. Kadang asar, kadang subuh, kadang maghrib. Gimana dong? 5-5-nya Anda qadha. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat diqadha, sholat maghrib Anda qadha juga, sholat isya Anda qadha juga, sholat subuh Anda qadha. Tulis 1 hari ya Allah. Iya, 1 hari itu. Padahal tadi berapa tahun nggak sholat? Berapa tahun? Yang tadi dia nanya tadi. Ya Allah, bertahun-tahun. Dia berarti dia harus rajin tiap hari mengqadha itu. Ya. Pokoknya berusaha, semampunya berusaha, jangan sampai tidak qadha sholat. Daripada nanti meninggal di sana kita ditanya oleh malaikat, digebukin ya kalau berbeda. Penting mengqadha sekarang. Mumpung masih ada waktu. Qadhanya bebas, boleh siang, boleh malam, bahkan di waktu malam juga boleh. Lu katanya nggak boleh Ustaz kalau habis subuh nggak boleh sholat, habis asar nggak boleh sholat. Itu kalau sholat sunat tertentu. Kalau qadha sholat tidak berlaku. Catat, mengqadha sholat waktunya bebas, termasuk di waktu haram hukumnya boleh. Apa? Itu mazhab kita Syafi'i. Bahkan 4 mazhab setahu saya. Ya, ini langsung tanya jawab nanti tahan. Catat. Kalau nanti kita ada waktu ya buat tanya jawab nanti ya. Kurang lebih 15 menit nanti ya. Sabar. Nanyakan nanti. Dicatat dulu aja biar nggak lupa ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Siap. Nah itu baru bab sholat. Biasanya Bu, bab ketiga nanti dibahas bab tentang puasa. Itu lebih banyak lagi. Ada puasa wajib, puasa sunnah, dan seterusnya, rukunnya, sunnahnya, pembatalan dan seterusnya ya. Bab puasa. Nanti setelah itu bab berapa tadi? 3 tadi ya. Yang keempat biasanya dibahas tentang bab zakat. Punya Mas Bu? Mas Joko? Mas betulan, bukan Mas Joko, bukan Mas Wamida ya. Mas, ibu-ibu kalau punya perhiasan emas dan itu Anda simpan, bukan dipakai kaos. Kalau gitu biar gak kena zakat dipakai semua ya Pak Ustaz ya. Enggak, pasti ada yang disimpan ya. Yang dizakati Bu, yang disimpan, yang tidak dipakai sehari-hari. Kalau mencapai nisab 85 gram, punya nggak? Saya doakan, ya Allah, semoga yang hadir ini emasnya minimal
minimal 100 gram. Amin. Ya Allah, semoga yang hadir ini nanti pulang dari sini suaminya, anaknya memberikan emas 100 gram. Amin. Amin ya Allah. Berdoa dulu, berdoa dulu. Insya Allah kita boleh. Amin. Jadi ingat Bu, kalau di atas 85. Saya punya emas Ustaz, tapi cuma 50 gram. Masih miskin. Enggak. Maksudnya belum kena di nisab. Iya. Jadi standar nisabnya berapa tadi? 85 gram. Iya, 85 gram. Itu kan zakat. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas fikih zakat. Terus nanti bab ke tadi 5 ya? Zakat itu nomor 5 ya? Nomor 4. Toharoh, sholat, puasa, zakat itu yang 4. Biasanya yang 5 itu tentang haji dan umroh. Haji itu dibahas dalam ilmu fikih Bu. Anda mau berangkat haji, mau berangkat umroh, itu dibahas fikih. Ya Allah, semoga yang hadir kita nanti bisa berangkat haji, amin. Minimal bisa umroh ya Allah, amin. Allahumma rizukna ziyarata Makkah wal Madinah li ada'il haji awil umroh. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk berziarah ke Mekah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya Tuhan. Fikih haji umroh itu dibahas dalam ilmu fikih. Lanjut 6. Biasanya nomor 6 itu dibahas tentang pernikahan, bab nikah, bab talak, cerai, rujuk, itu dibahas dalam fikih Bu. Suaminya pernah marah dengan istri? Pernah Mas ya? Pernah nggak suami itu tiba-tiba pas marah, udahlah kita cerai aja lah. Kenapa kamu ke rumah orang kamu? Hati-hati itu, hati-hati. Ya, sang suami jangan mudah melontarkan kalimat cerai. Berbahaya itu. Karena kalau mengucapkan kalimat saya ceraikan kamu, kalau sudah 3 kali Bu, harus pisah itu. Kalau 1 dan talak 2 kan masih bisa balik Bu ya, masih bisa, rujuk masih bisa. Tapi kalau sudah 3 kali tidak bisa, harus bisa. Kalau pengen kembali gimana itu? Itu harus dinikahi dulu kan sama laki-laki lain istrinya. Susah ya. Makanya hati-hati. Kalau berantem jangan melontarkan kalimat cerai. Pisah lancar aja kalau berantem ya. Nanti balik lagi kok ya, malamnya insya Allah. Nah, jadi bab nikah itu fikih. Nomor berapa sekarang? 7. Nomor 7 biasanya dibahas tentang muamalah. Muamalah itu tulis riba, bab riba. Pokoknya perbankan lah. Ini riba apa enggak ya Pak Ustaz? Saya nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil motor, nyicil panci, nyicil apa itu? Semuanya nyicil, kredit. Ini katanya riba Pak Ustaz. Riba apa enggak sih? Itu dibahas dalam ilmu fikih. Lengkap ilmu fikih itu, alhamdulillah ya. Ilmu kehidupan itu, masya Allah. Jadi nama babnya apa tadi? Bab muamalah, tentang perbankan lah ya. Riba, jual beli dan seterusnya. Satu lagi kan, sebetulnya banyak ini ada 15. Terakhir dan berapa? 8 ya? Biasanya dibahas tentang fikih waris, bab waris. Ya, bab waris. Bu, kita ini bakalan meninggal dunia, betul atau betul? Betul. Kalau kita meninggal dunia dan kita memiliki harta kita itu Bu, wajib dibagi waris sesuai hukum Islam. Tidak boleh dibagi rata. Kalau dibagi rata, nanti ada yang makan harta haram. Itu yang membahas ilmu fikih waris. Coba contoh, kalau suami meninggal dunia, punya istri, berapa istrinya Bu? 1 aja ya, 1. Anaknya berapa ini? 10. 4. Misal, kalau suami meninggal, istri itu dapat semua harta suami atau berapa? Di sini bilangnya 1/8.
Nanti di rumah, ini harta saya, ini harta suami saya. Ayo, aku. Saya pernah ngomong ada ibu-ibu, Ustaz suami saya kan meninggal. Berarti semua hartanya itu jadi milik saya ya Pak Ustaz ya? Kan itu suami saya. Ya Allah, katanya begitu Bu. Saya istrinya almarhum Pak Ustaz. Saya berarti berhak itu menguasai semua hartanya. Loh, tidak bisa. Istri berapa Bu caranya? Kalau tidak punya anak seperempat, ya 8 miliar. Seperempatnya berapa Bu? 8 miliar. Seperempatnya berapa Bu? Wah, cepat banget hitungnya. Duit ya, 2 miliar. Itu kalau nggak punya anak. Tapi kalau mereka punya anak, maka istri itu mendapatkan 1/8. Berapa 1/8 dari 8 miliar? 1 miliar. Lumayan. Iya. Nggak boleh nambah Pak Ustaz? Tidak boleh. Yang 7 miliar buat siapa Pak Ustaz? Buat anak-anaknya. Pak Ustaznya dapat apa? Nggak dapat. Pak Ustaznya nggak dapat. Yang dapat ya istri dan anak Bu. Dan istri itu nggak boleh banyak-banyak. Memang dijatah sama Allah 1/8. Ya, 1/8 yang halal bagi dia. Ini naudzubillah. Ini boleh nggak ya diceritakan? Boleh ya? Tapi saya nggak nyebut nama ya. Ada keluarga kiai. Saya nggak nyebut nama dan tidak nyebut tempat tinggalnya di mana. Sang kiai ini meninggal, punya istri, berarti punya istri, punya anak cowok dan punya anak cewek. Ya. Pas meninggal itu selesai ya. Anak-anaknya itu undang saya. Anak-anaknya undang saya, Pak Ustaz. Beberapa hari atau minggu yang lalu bapak meninggal, orang tua kami meninggal. Beliau meninggalkan istri, ibu kami kandung, dan kami anak. Pokoknya anaknya ada 5, cowoknya ada, ceweknya adalah ya, lengkap ada cowok cewek. Nah Pak Ustaz, itu ibu kandungnya nggak ada Pak Bu waktu itu. Pokoknya ini saya diundang khusus anak-anaknya saja ya. Pak Ustaz, harta almarhum ini rumah, terus ada apa ya, kontrakan, ada tanah, terus ada travel juga Bu, travel apa namanya, haji umroh ya. Ada tabungan uang. Ustaz, itu kalau secara hukum Islam kita apakan ya harta almarhum? Ya, tentu saya jawab Bu, harus dibagi waris. Ya kan Bu ya? Harus dibagi waris ya? Iya dong, rumah, tanah, kontrakan, uang tabungan, terus bisnis apalah gitu ya, harus dibagi waris. Nah, Pak Ustaz, ini Bu ibu anak-anaknya bilang, nah ini Pak Ustaz, ibu kandung kami itu merasa memiliki semua harta almarhum. Kata beliau, itu semuanya milik beliau. Karena bapak meninggal, harta ngalir ke istri. Ya Bu, ini beneran Bu, fakta Bu, ini kisah nyata. Saya nggak bohong, saya nggak nyebut nama, nggak nyebut tempat ya. Jadi ibu nggak bakalan tahu di mana. Saya bilang, lu kok bisa begitu? Jadi kata ibu kandung mereka Bu, itu dulu harta yang nyari memang suami, kata ibu kandungnya. Yang mencari harta siapa? Suami. Yang kerja suami, beli rumah, beli tanah, beli kontrakan. Ibu kandung kami merasa itu ketika membeli itu untuk istri. Ibu kandung mereka merasa ketika suami membeli itu tadi Bu, beli rumah kontrakan, itu katanya untuk istri Pak Ustaz, sebagai nafkah katanya. Nah ini kami bingung Pak Ustaz. Jadi ibu kandung kami merasa itu milik beliau semua. Kami sebagai anak-anak tidak punya jatah. Waduh, susah ini Bu. Anak dengan ibu kandung beda pendapat. Kalau anak-anaknya maunya dibagi waris, ibu kandungnya merasa itu milik dia semua. Kalau sudah begitu Bu, yang pusing siapa? Anak. Saya yang pusing. Saya yang undang. Ya. Iya, anaknya ikut pusing. Saya pusing juga. Ini gimana? Nah, makanya ibu-ibu sekalian, tidak menjamin Bu ya, keluarga kiai atau keluarga ustaz kalau ada yang meninggal baginya pakai hukum Islam itu belum tentu. Makanya Bu ya, kita harus berdoa setiap hari. Apa doanya Bu?
warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Minta pemahaman ilmu dan bisa mengamalkan ilmu itu penting. Punya ilmu doang kalau nggak diamalkan dia nggak manfaat buat ilmunya. Ya, iya makanya itu hati-hati ya. Mudah-mudahan keluarga kita nggak ada yang seperti itu ya. Amin. Mudah-mudahan anak cucu kita rukun semuanya, tidak ada yang berantem. Makanya Bu, antisipasinya bagaimana? Supaya keluarga kita tidak berantem, anak cucu nggak berantem. Mulai sekarang belajar fikih ya, harus belajar. Tidak harus dengan saya, dengan guru yang lain. Boleh. Pokoknya anak cucu keluarga besar harus belajar fikih waris. Karena kalau nggak belajar nanti berantem itu pasti. Kalau nggak berantem nanti gotok-gotokan. Saya ini ya, anak yang solo ya. Saya ini ya. Milih, anak-anak milih yang gede tanahnya. Kenapa bisa begitu? Karena nggak paham fikih waris. Padahal ada jatahnya itu istri sekian, anak laki, anak perempuan, ada jatahnya itu dalam fikih waris. Gitu. Nah, saya nggak tahu ini mau mulai dari mana. Pokoknya saya beri gambaran saja dulu ya, karena ini kan pertemuan pertama bagi saya Bu ya. Jadi setidaknya ibu-ibu sudah punya gambaran. Oh kalau belajar fikih itu tobatnya, toharo, sholat, puasa, zakat, apalagi tadi Bu, haji, umroh, muamalah, apalagi nikah ya, muamalah terus waris. Setidaknya itu, meskipun ada lagi sebetulnya, ada 15 Bu. Itu Bu. Kurban akikah itu fikih. Ini kalau musim kurban Idul Adha, banyak kan pertanyaan, Ustaz, boleh nggak kurban untuk almarhum? Nah itu fikih Bu yang jawab, itu fikih itu. Fikih. Ustaz, boleh nggak satu kambing untuk satu kelas? Biasanya pertanyaan begitu. Satu kambing untuk satu kelas. Padahal sapi aja perlu dibatasi sama Rasulullah berapa? 7. Ini kambing satu kelas Bu. Mau tapi satu kambing satu kampung. Gimana? Nah ini pentingnya belajar ilmu fikih. Itu dibahas Bu fikih sesembelihan. Apalagi ya fikih itu ya? Banyak sampai 15 kalau nggak salah ya. Saya kira itu gambaran untuk pertemuan pertama saya dengan ibu-ibu sekalian. Ini masih ada waktu berapa menit? Mungkin kalau dibuka tanya jawab ini banyak yang tanya sepertinya. Gimana Mbak Haji? Kita sesi tanya jawab langsung aja ya. Ya langsung tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang depan, samping, belakang, siapkan satu pertanyaan saja, satu orang satu pertanyaan. Yang pertama Bu, seputar waris. Kalau ada yang meninggal dunia, punya istri, punya anak, itu Ustaz baginya itu sebaiknya nanti saja, karena anak-anak sudah pada menikah misalnya Bu ya, sudah pada berkeluarga, atau harus segera dibagi nih Pak Ustaz. Nah ini penting nih, bagus nih, pertanyaan bagus. Begini Bu, membagi warisan itu Bu, tolong dicatat, tidak harus dijual-jual. Misalnya harta warisannya berupa rumah, berupa anak. Ini ibu istri sebagai istri masih tinggal di situ. Kalau dijual kan kasihan nanti ibunya tinggal di mana, gitu kan ya? Anak-anaknya boleh, rumahnya harus jual. Iya sih boleh, tapi kasihan ibunya. Mending begini saja Bu, bagi waris itu, ini rumah dipakai aja dulu bersama-sama, tapi diingat-ingat angka warisnya. Bagi waris itu yang penting angka warisnya. Gimana? Tulis istri 1/8 dari rumah ini. Sisanya anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian sahamnya, bagiannya. Itu aja yang kita bagi. Jadi kita membaginya itu porsinya. Kalau masalah jual-jualnya itu nanti boleh, kapan-kapan tidak masalah. Ya, jangan langsung dijual. Kasihan nanti ibunya tinggal di mana kita ya. Kecuali nanti kalau ada anak yang begini, nggak apa-apa jual aja, nanti ibu tinggal sama saya. Ya silakan, nggak apa-apa. Ya silakan. Banyak sawahnya, makanannya. Jadi sekali lagi tidak harus dijual, dimiliki saja bersama. Kalau sawah itu kan menghasilkan tuh panen atau kontrakan tiap bulan kan, panen duit tiap bulan. Yang kita bagi adalah uangnya. Betul. Jadi kontrakannya dimiliki bersama dulu tidak apa-apa, tapi hasilnya itu yang kita bagi. Seberapa untuk istri, sisanya nanti untuk anak laki atau perempuan.
Masih pertama, Bu, maaf. Tolong Bu, dipastikan dulu kalau yang meninggal suami itu punya apa? Karena yang kita bagi itu adalah hartanya suami, Bu, bukan harta istri. Waktu itu ada yang nanya, Ustaz, suami saya meninggal, tapi rumah itu punya saya, tanah punya saya, pemberian dari orang tua saya, kontrakan itu punya saya. Suami saya itu waktu menikah dengan saya modalnya dengkul, katanya gitu. Modalnya apa, Bu? Tahu modal dengkul? Nggak bawa apa-apa, Ustaz. Artinya nggak punya apa-apa. Dia kerja sih Pak Ustaz, paling yang punyanya tabungan saja. Jadi rumah, tanah, kontrakan dibagi waris itu bukan suaminya yang meninggal. Tidak, Bu, jangan. Itu milik istri. Yang kita bagi itu yang milik yang meninggal. Suami yang meninggal, dia punya apa? Gitu. Dia hartanya yang kita bagi. Jadi jangan salah paham, Bu. Makanya suami istri harus jelas. Ini punya siapa? Oh, ini punya suami. Ini punya siapa? Oh, ini punya istri. Oh, ini milik bersama. Harus jelas, ya. Oke, dah itu tambahan. Yang kedua, kodok sholat ya. Kodok sholat kan tadi saya katakan waktunya bebas. Kata para ulama, bebas itu jamnya juga bebas. Bahkan caranya, Bu, Anda misalnya tadi jam berapa? Jam 9 pagi ya. Ya, itu Anda dulu ya, sholat duhur, kodok sholat duhur. Setelah salam langsung berdiri lagi memotong asar boleh. Sampai 5 waktu boleh. Berarti nggak harus duhur di waktu duhur ya Pak Ustaz? Iya. Nggak harus. Asar di waktu asar nggak harus. Cuma ada yang itu juga boleh. Iya. Ustaz, saya memotongnya 5 waktu. Gimana itu, Bu? Jadi habis sholat duhur saya sholat lagi. Oh gitu. Nanti habis sholat asar sholat lagi asar. Oh gitu. Maghrib nanti sholat maghrib lagi. Pas sholat isya lagi. 2 kali. Pas subuh sholat subuh lagi. Boleh. Tapi lama itu selesainya. Ya nggak? Kelamaan. Mending ibu-ibu nih malam atau pagi tadi ya, atau malam biasanya kan nganggur ya habis isya. Ibu wudu, niat kodok zuhur, setelah salam berdiri lagi asar, setelah salam berdiri lagi maghrib 3 rakaat, berdiri lagi isya, berdiri lagi subuh. Itu dicatat 1 hari ya Allah. Masih kuat? Nambah lagi boleh. Gitu. Caranya begitu. Memang kodok itu begitu kata para ulama. Ya, biar cepat selesai. Sudah terjawab? Baik, selanjutnya anaknya 10, rajin banget ya, 10 anaknya, 7 laki-laki, 3 perempuan. Sampai sekarang katanya harta orang tua belum dibaginya. Kenapa tidak dibagi? Karena tadi katanya ada perselisihan antara anaknya. Yaitu tadi mungkin anak 10 itu tidak dibekali hukum waris. Padahal, Bu, itu gak baginya gampang sebetulnya. Karena ada 10 anak, cowoknya ada 7, laki-laki itu pun dapat 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Surat An-Nisa ayat 11. Dalil anak laki-laki dapat lebih banyak dari yang perempuan, dapat 2 kali lipat. Caranya gimana? Karena 7 kali 2 berapa? 7 kali 2 14. 14 tambah cewek 3 tadi 17. Berarti harta yang ada itu nanti dibagi 17. Misalnya 17 miliar, bisa biar gampang aja biar paham. Berarti yang cowok ambil 2 miliar, 2 miliar. Satu cowok itu 2 miliar, 2 miliar. Ya kan? Nanti yang cewek 1 miliar, 1 miliar begitu. Karena anak cowok 2 kali lipat. Dibagi 17 ini. Masing-masing cowok ambil 2 bagian. Paham ya? Ya, harusnya begitu. Bahasa sekarang belum dibagi. Kalau tidak hukumnya dosa. Jadi, kalau tidak hukumnya dosa ya Pak Ustaz. Pertama gini, siapa yang menghalang-halangi? Pokoknya yang menghalangi itu yang berdosa. Misalnya dari 10 tadi sebetulnya 7 anak pengennya bagi waris, tapi yang perempuan menghalangi misalnya ya, itu yang menghalangi dosa besar. Ya. Karena harus disegerakan. Ya. Mungkin kendalanya ini belum laku mungkin. Tidak, apa? tidak. Memang ada perselisihan. Oh, iya, perselisihan di antara mereka ya. Ya itu kasihan. Ya yang berdosa mereka. Oke. Kalau orang tua, ya sebetulnya orang tua juga ikut berdosa ya. Kenapa tidak membekali anak cucunya dengan ilmu waris? Ini Bu, saya kasih solusi Bu ya. Kalau Anda ingin anak cucunya nggak berantem seperti kasus tadi itu ya,
mumpung masih hidup, orang tua kita sebagai orang tua langsung bagi-bagi aja, bagi rata boleh. Loh, boleh masa? Karena kan belum ada yang meninggal. Kalau belum ada yang meninggal, belum berlaku hukum waris. Nggak berlaku tadi yang 2 kali 5 itu nggak berlaku. Sehingga kita boleh bagi rata, anak cowok sama cewek sama ini nggak apa-apa. Itu namanya hibah, boleh. Tapi kalau nggak ada hibah, mati, itu harus turut dengan hukum waris. Ketika istri meninggal, harta istri apakah juga mengalir kepada suami? Ini istri meninggal nih, maka suami Anda gimana? Dapat, betul. Bahkan dia kawin lagi bisa jadi. Dapat Bu, berarti Bu, suami istri saling mewarisi. Kalau suami meninggal duluan, maka hartanya ngalir ke istri. Kalau istri meninggal duluan, itu ngalirnya nanti ke suami. Makanya kalau meninggal belakangan saja. Kalau boleh. Iya, kalau meninggal duluan nggak dapat warisan Anda, malah harta Anda dibagi waris. Intinya suami dapat Bu. Kalau Anda punya harta 8 miliar, suami itu Bu, kalau nggak punya anak dia setengah. Gede banget Pak Ustaz. Iya, 8 miliar setengahnya berapa Bu? 4 miliar. Oh, langsung nikah lagi dia besok. Kalau nggak punya anak, tapi kalau punya anak seperempat. Ya, jadi setengah atau seperempat. Kalau istri tadi kan seperempat atau seperdelapan. Itu nanti kapan-kapan dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Masih ya? Lanjut silakan. Atau bisa lagi. Sholat pada waktunya itu namanya adaan. Makanya kalau niat kan usolli fardhu subhi dan seterusnya adaan lillahi. Nah, itu namanya di waktunya. Tapi kalau subuhnya tadi jam 6 Bu, bangun kesiangan atau setengah 7 baru bangun, Anda sholat juga itu namanya qadha. Cuma beda nama doang, tapi tetap sholat subuh. Paham Bu? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Yang kedua Pak Oh, Ustaz. ada dua ya. Ini masalah warisan ya Pak Ustaz. Ya, meninggal dunia itu kan harta untuk 12 anak tadi Bu ya. Tapi keburu ada yang meninggal ya. Iya. Itu yang meninggal itu setelah orang tua kan? Iya betul. Itu tetap dapat dia. Iya, karena dia meninggalnya belakangan setelah orang tua. Beda cerita kalau begini, Ustaz, salah satu dari 12 anak itu meninggal sebelum orang tua. Orang tua meninggal setelah dia. Oh, itu nggak dapat tuh anak yang tadi karena dia meninggal duluan. Tapi kalau meninggalnya belakangan tetap dapat meskipun dia sudah nggak ada. Terus siapa yang terima? Nanti yang menerima istri anaknya atau keluarganya begitu. Jadi jangan hanya dibagi 11 itu nanti ya. Yang orang yang sudah meninggal tadi tetap wajib kita beri itu. Ya. Jadi kalau tadi cowoknya 1, berarti dibagi berapa Bu? 13 ya. Iya kan? 1 kali 2 kan 2, tambah cewek 11, ya kan? Berarti dibagi 13 Bu. Kalau hartanya berupa rumah, tanah, kalau suatu saat dijual laku itu dibagi 13. Yang cowok ngambil 2 bagian, yang cewek 1 bagian, 1 bagian gitu, masing-masing. Paham ya? Paham Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seru ini kalau ngomongin warisan. Nanti kapan-kapan fikih waris khusus nanti ya, insyaallah. Edisi fikih waris khusus. Pakai papan tulis nanti Bu. Itu harta ibu itu dibagi dulu Anda sama anak cowok 1 tadi yang masih hidup. Berarti bagi 3. Mana Pak? Jadi kalau mau dibagi waris itu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kan yang masih hidup ibu cewek 1 sama cowok 1 tadi kan. Cowok 1 itu kan harus dapat 2 kali lipat. Berarti 1 kali 2 2, tambah ada 3. Jadi harta itu dibagi 3. Misalnya 3 miliar. Misal berarti cowok 2 miliar, ibu 1 miliar. Setelah megang 2 miliar 1 miliar, kan sepakat nih, kasihan itu yang alhamdulillah cowok meninggal. Yuk kita kasih yuk. Itu ngasihnya Bu, terserah ibu, terserah cowok tadi, jangan dipaksa. Yang 2 miliar tadi, waduh, saya cicilan banyak nih, misalnya. Saya hanya bisa kasih sekian, terserah dia. Ibu juga gitu, terserah ibu mau kasih berapa, sukarela. Dengan syarat dibagi waris dulu, jangan langsung dikasih ke almarhum tadi ya.
secara hukum waris dia tidak berhak apa-apa, apalagi istri anaknya nggak berhak apa-apa. Kalaupun beliau ini dan anak cowoknya masih hidup ingin berbaginya sukarela, mau ngasih ke ini boleh, mau yang cowok satu lagi anak cucu boleh, silakan, sukarela, tidak ada kewajiban. Sebagian orang beranggapan, saya dulu pernah tidak sholat lima waktu pernah tidak sholat, udahlah saya perbanyak sholat sunnah saja, rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, itu untuk menambah fardu-fardu lima waktu saya yang dulu. Apakah itu benar Pak Ustaz? Itu pendapat 1-2 ulama. Kalau 4 madhab itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu ribuan. Kalau saya bilang 4 madhab itu bukan 4 orang, karena satu madhab Syafi'i itu ribuan ulama. Jadi 4 madhab itu pokoknya jutaan ulama lah ya. Ya. Mayoritas mengatakan tidak bisa, tetap harus kodok fardunya. Sholat sunnah itu tambahan pahala sunnah saja. Tapi ada 1-2 ulama yang bilang begitu ada. Namanya siapa? Satu, namanya Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau ini bermazhab Dhahiri. Dalam buku fikih dulu ada mazhab selain 4, namanya mazhab Dhahiri, tapi sudah tidak dianggap, sudah tidak dipelajari. Beliau namanya Imam Ibnu Hazm. Itu yang bilang begitu tuh beliau tuh. Namanya Imam Ibnu Hazm. Gak usah foto, taubat saja, perbanyak sholat sunnah, kata beliau begitu. Yang kedua, Imam Ibnu Taimiyah. Gak tahu itu kenal ya? Pernah dengar? Pernah ya? Imam Ibnu Taimiyah itu salah satu ulama Hambali, tapi pendapat beliau ini ditolak oleh ulama Hambali yang mayoritas. Kata Imam Ibnu Taimiyah seperti Ibnu Hazm, gak usah foto, perbanyak sholat sunnah saja, kata beliau begitu. Berarti banyak orang milih pendapat ini kali ya? Kalau saya pribadi Bu, 2 ulama lawan jutaan ulama, lebih aman ikut yang mayoritas. Iya, lebih banyak ya. Kita berhati-hati Bu, apalagi ini sholat. Amalan yang pertama kali nanti dihisab itu apa Bu? Sholat, jangan main-main Bu ya. Daripada nanti di sholat ternyata yang benar 4 rakaat gimana? Mau balik lagi ke bumi bisa nggak? Agak. Nggak bisa, hidup lagi nggak bisa ya. Mending motor. Ya, yang motor ya rajin sholat sunat juga. Itu lebih baik. Mau Terima kasih Ustaz. Cukup ya Bu ya? Sudah, mau jam 11. Karena mau tutup doa ya. Doa saya atau Ibu? Langsung ya. Baik Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Bu ya. Ini alhamdulillah kita bisa silaturahim, kita bisa ngaji bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan yang mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna jannatal firdaus bi ghairi hisabin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ma'rifataka ma'rifatan sahihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.